7.45 waktu Indonesia Barat di hotel di kawasan Mangga 2 Square, Jakarta. Siapa sebenarnya sosok Jessica Kumala Wongso? Berikut cuplikannya untuk Anda. Seputar apa aja? Ya, Mbak tahu lah logikanya sekitar apa aja. 3 kali sudah Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Selain diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jessica dan kawan Mirna lainnya bernama Hani juga telah mengikuti prarekonstruksi di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Sebagai teman Mirna yang berada di lokasi kejadian, Jessica menjadi saksi penting bagi pihak kepolisian. Merasa bersalah atau enggak terkait? Saya cuma kasih statement, saya nggak menjawab pertanyaan. Tapi kamu Saya tidak menjawab pertanyaan. Statement aja yuk, Mbak Jess. Kasih statement aja Mbak Jess. Yuk. Masih diselidikin, sabar aja ya. Pak polisinya masih bekerja keras. Kapan pemeriksaan selanjutnya? Saya tidak tahu. Pak pengacara yang tahu. Mbak Jessica, Ya, merasa kehilangan Mirna nggak? saya tidak menerima pertanyaan. Saya udah cukup ngomong nih. Ya kalau gitu minggir dong. Saya Saya tahu. Iya. Apa nggak mau pembelaan kamu? Aduh, gitu. Jadi siapa yang saya kasih? nggak berhak Jadi ngomong siapa sama yang kasih kalian. jadi Saya itu? ngomong sama polisi aja, oke? Oke. Tapi kamu siap ya kalau diperiksa lagi? Iyalah. Jessica dan Mirna merupakan teman semasa kuliah di Swinburne University of Technology, namun berbeda jurusan. Jessica merupakan lulusan diploma di Billy Blue College of Design Australia tahun 2007. Pada tahun 2008, gadis yang hobi menggambar dan bermain komputer itu mendapat gelar sarjananya di Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia, dengan mengambil jurusan Multimedia Design. Orang tua Jessica memiliki usaha onderdil sepeda dan telah menetap di Australia bersama 2 kakak Jessica di negeri kanguru tersebut sejak 2005. Sementara Jessica yang sempat 7 tahun tinggal di Australia, akhirnya pulang ke tanah air pada akhir tahun 2015. Jessica pun menempati rumah keluarganya di kawasan Sunter, Jakarta Utara sambil mencari pekerjaan. Namun kini, hari-hari Jessica justru disibukkan dengan rangkaian pemeriksaan oleh polisi yang ingin mengungkap kematian Mirna. Keberadaan natrium sianida yang mematikan dalam kopi Mirna menjadi bukti kuat bahwa memang ada unsur perbuatan jahat dalam kasus ini. Tidak hanya memeriksa teman dekat dan keluarga Mirna Salihin, kepolisian juga meminta keterangan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan, sebagai saksi ahli. Sarlito mengungkapkan penyidik telah mengantongi bukti yang signifikan berdasarkan analisis psikologis. Adi Serse untuk menjadi saksi ahli, ya, untuk kasus Wayan Mirna ya namanya, Wayan Mirna. Kesaksian dan saya laporkan pada berita acara. Udah. Kesaksiannya terkait apa, Dok? Prof? Ya terkait alat-alat bukti itu apa alat buktinya. Dan menurut pendapat saya sudah cukup baik lah, cukup signifikan. Alat bukti apa? Bapak sudah firm dengan alat bukti yang Alat buktinya signifikan, itu aja. Prof, tapi kira-kira itu kasus sudah bisa Prof? dimajukan ke kejaksaan tidak, Prof, ini kasus? Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadit untuk melanjutkan di P21 apa tidak. Alat buktinya apa, Prof, yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Pak, sudah ada gambaran calon keterangan saksi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi. Belum bisa saya sampaikan juga. Pak, signifikannya sudah bisa untuk menetapkan tersangka maksudnya, Pak? Harusnya. Itu terserah pada beliau, bukan saya yang tetap. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berstatus sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang tewas usai meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta. Jessica ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 29 Januari 2016 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan
Tadi pagi sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, Jessica diamankan di Hotel Neo di kawasan Mangga 2 Square, Jakarta. 1 hari sebelum ditangkap, Jessica dicekal ke luar negeri. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Kabag Humas Ditjen Imigrasi Pak Heru Santoso. Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Sebenarnya permintaan dari kepolisian Pak Heru mengenai pencegahan Jessica Wongso ke luar negeri sejak kapan Pak? Begini, pihak kepolisian mengajukan permintaan dalam rangka penyelidikan dalam keadaan mendesak itu hanya 20 hari, terhitung sudah tanggalnya 26 Januari yang lalu. Oke, ini berlaku? Iya, kemudian setelah mekanismenya begini Mas. Setelah ada kasus berlanjut dan sudah ada peningkatan yang bersangkutan jadi tersangka, kami harus menunggu lagi permintaan lagi secara resmi untuk pencegahan secara permanen selama 6 bulan. Biasanya begitu Mas. Kemudian setelah 6 bulan, itu tergantung permintaan dari kepolisian diperpanjang atau tidak, seperti itu Pak Heru? Iya betul, tergantung permintaan dari penyidik karena di mekanisme di undang-undang kami menyatakan ada beberapa instansi yang dapat mengajukan permohonan pencegahan atau penangkalan. Salah satunya adalah kepolisian. Kami hanya melaksanakan tugas setelah menerima permintaan dari instansi tersebut. Permintaan dari kepolisian hanya ada satu nama, Jessica Wongso, Pak Heru. Kita butuh konfirmasi sampai hari ini, ya, oke. Sampai hari ini kami hanya menerima itu. Baik. Terima kasih Kabag Humas Ditjen Imigrasi Pak Heru Santoso dengan surat pengesahan menjelaskan bahwa Jessica Wongso sudah resmi dicegah ke luar negeri sejak kemarin hingga 6 bulan ke depan. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso adalah teman Mirna Salihin saat kuliah di Billy Blue College, Sydney, Australia sebelum Mirna tewas akibat racun sianida di kopi yang ada di Cafe Oliver, Grand Indonesia. Jessica adalah orang yang pertama kali datang dan memesankan minuman untuk Mirna dan Hani. Beberapa waktu yang lalu polisi juga sudah melakukan penggeledahan di rumah Jessica. Berikut kita simak bersama kabarnya. Saksi serta teman mendiang Mirna, Jessica Kumala Wongso, mengaku siap jika polisi kembali menggeledah rumahnya. Terakhir kali polisi mendatangi rumah Jessica adalah untuk menjemput dan memeriksa pembantu rumah tangganya berkaitan dengan pembuangan celana milik Jessica. Betul, saya menyuruh dia membuang celana. Emang karena celananya sobek dan tidak bisa dibetulkan lagi, dijahit lagi. Itu celana yang saat dipakai di waktu kejadian atau gimana? Iya betul. Kenapa bisa sobek? Pihak Jessica menilai penggeledahan kembali tidak perlu karena rekaman CCTV di kafe sudah cukup membuktikan posisi Jessica. Celana itu bukti apa? Bukti membawa cyanida kah? Bukti apa terhadap perbuatan ini? Ya, itu di durasi CCTV di Cafe Oliver itu apa kurang bukti? 15 menit dari kopi datang, apakah ada perbuatan Jessica menaruh racun begini? Itu yang harus dia ya. Kalau Jessica menaruh racun begini, berarti Jessica tangkap saja. Dalam penyidikan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, polisi telah mendatangi rumah Jessica 3 kali, yaitu untuk penggeledahan pada 10 Januari lalu, kemudian 2 kali untuk memeriksa pembantu rumah tangganya. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One, mengabarkan. Pemirsa, polisi sebelumnya sudah memeriksa 9 orang saksi untuk mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Selain 2 teman Mirna yang berada di lokasi kejadian, polisi juga telah memeriksa pegawai Cafe Oliver dan keluarga Mirna Salihin. Sejumlah saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Wayan Mirna yang tewas akibat meminum kopi yang mengandung sianida. Dari sejumlah saksi yang diperiksa, polisi memeriksa suami Mirna, orang tua Mirna, serta Jessica, rekan Mirna yang berada di lokasi kejadian. Usai menjalani pemeriksaan, suami Mirna, Arif Sumarko, enggan memberikan keterangan apapun mengenai proses pemeriksaan.
Saya jelasin semuanya ya. Tapi lancar aja mas. Oh, siap, Mas. Kenal sama Jessica di mana?